Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tentang Udin. Si Udin. Ya, kalau di grup ginjal saya sering menyebutnya si Udin. Maaf buat teman-teman yang kebetulan namanya sama ya. Si Udin ini sebutan untuk bahasan yang seringkali dianggap kurang nyaman, lebih-lebih di media sosial. Tetapi masalah si Udin ini sering dikeluhkan oleh teman-teman Hadewan. Ya, khususnya Hadewan. Sering ada pertanyaan ke WhatsApp saya atau Messenger tentang si Udin yang nggak nendang. Si Udin yang mulai letoy. Si Udin yang nggak strong. Ada pertanyaan, apakah pasien gagal ginjal atau Hadewan, pasien laki-laki pria, itu akan mengalami gangguan dengan si Udin, nggak nendang lagi. Apa yang menyebabkan si Udin nggak nendang? Bagaimana supaya tendangannya tetap oke? Nah ini hal-hal yang sering ditanyakan. Jadi ingin saya bahas sekilas mengenai kiprah si Udin ini. Ya sahabatku, di unit-unit HD, perawat atau dokter sering memberitahu supaya si Udin tetap nendang HB-nya harus 10. Benar nggak? Nah ternyata banyak teman-teman yang berusaha meningkatkan HB-nya demi si Udin. Meningkatkan HB-nya sampai 11. Tapi tetap nggak nendang. Si Udin tetap, ya gitulah. Jadi kenapa? Kenapa si Udin nggak nendang dan apa kiat-kiat untuk menjaga tendangan si Udin tetap maknyus? Ini. Sahabat, pada masa awal pasien gagal ginjal seringkali mengalami depresi, kecemasan, tekanan, ketakutan. Ketakutan akan masa depan. Ketakutan apakah dia dapat hidup sehat selamanya. Nah, depresi ini menimbulkan gangguan yang serius pada semangat, selera hidup. Termasuk si Udin juga ikut terganggu semangatnya. Ya. Ini masalah utama yang pertama yang sering dihadapi oleh pasien gagal ginjal. Apalagi yang ketika divonis kondisinya buruk. Jangankan memikirkan si Udin, memikirkan kesehatannya pun dia kesulitan. Ini yang menimbulkan perlahan-lahan Udin kehilangan semangat dan kehilangan daya tendangnya. Masalah hati, depresi. Itu sebabnya pasien HD seyogianya segera move on, ya,
Jika masih tertekan, jika masih takut, masih stres dengan gagal ginjalnya, segera move on. Bergaul dengan teman-teman gagal ginjal di grup-grup WA atau di Facebook atau di Instagram. Bergaul, ya. Ikut kegiatan-kegiatan saat mereka kopdar, sehingga dari situ muncul kegembiraan, kepercayaan diri, keyakinan bahwa kita akan dapat hidup sehat. Kegembiraan itu menumbuhkan semangat hidup, termasuk semangat si Udin itu. Ya, segera move on. Itu masalah utama pertama yang sering dihadapi terkait dengan lemahnya si Udin. Yang kedua, masalah kesehatan. Tidak salah bahwa ya diinformasikan, ya dikatakan HB-nya harus 10 ya, supaya aliran darahnya juga strong ya ke organ-organ tubuh yang membutuhkan tekanan darah. Kesehatan itu penting ya. Pasien HD yang lemah, yang gak bersemangat, ya, yang tubuhnya banyak keluhan, sesak nafas, ya, Udin ikut-ikutan, ya, ikut-ikutan nyesek, ya. Jadi tubuhnya harus sehat, HD-nya wajib adekuat, tidak ada timbunan cairan. Nah, tubuh yang sehat, tubuh yang tanpa timbunan cairan, yang semangat, yang masih berolahraga, itu menguatkan si Udin. Bahkan Udinnya makin semangat, ya, makin kuat jika kita hidup sehat dan berolahraga. Demikian juga makan makanan yang sehat kaya protein, karena protein ini dibutuhkan sekali oleh si Udin untuk beraksi. Ya, protein yang bagus ya putih telur. Ya, putih telur nggak apa-apa makan banyak karena putih telur tidak mengandung fosfor. Ya, zat-zat yang berbahaya itu hampir tidak terkandung di dalam putih telur. Jadi boleh makan putih telur sebanyak-banyaknya. Monggo. Nah, ini akan membantu kesehatan si Udin. Harus cukup protein. Bahagia, rileks, tubuh sehat, makan sehat, olahraga, itu dapat mempertahankan si Udin strong lebih lama. Memang pasien gagal ginjal akan mengalami masalah secara bertahap, khususnya tentang kemampuan si Udin dalam hal tendang-menendang. Masalah itu dibagi dalam 3 tahap, ya, 3 tahap. Ini pasti sudah dialami teman-teman yang sudah HD di atas 5 tahun atau di atas 2 tahun lah, 2-3 tahun ke sana, ya. Tapi ini juga tergantung umur, ya. Kalau masih muda ya masih Udinnya masih nekat, masih bisa lari-larian, ya. Kalau sudah berumur, nah ini Udinnya lebih slow, ya, dan lebih cepat mengalami masalah. Masalah yang pertama saya sebut sebagai malehoy. Malehoy. Ini masalah pertama si Udin. Biasanya terjadi pada tahun kedua sampai keempat. Si Udin malehoy. Malehoy itu masih bisa
berdiri tegak, ya, siap gerak. Udinnya masih siap gerak, masih jiwanya keras, ya. Masuk rumah sebentar, keluar lagi, nggak tahan di dalam rumah, ya. Masuk sebentar langsung keluar, itu malehoy. Masalah pertama si Udin biasanya terjadi ya pada tahun-tahun kedua, ketiga, ya. Malehoy. Masalah yang kedua yaitu letoy. Ini akan dialami pada tahap memasuki tahun keempat dan seterusnya, atau kelima dan seterusnya, sampai tahun ketujuh biasanya, ya. Tetapi ada pengecualian nanti, ya, kita bahas. Letoy. Jadi si Udin itu masih ingin berdiri. Dia masih berdiri, ya, berdiri gagah gitu. Berusaha tampak gagah. Berdiri. Ya, tegaknya ya berusaha tegak. Tapi letoy, ya, melihat ke sana, melihat ke sini, ya, tapi dia berusaha untuk berdiri. Udinnya masih punya semangat untuk berdiri. Waktu mau masuk ke rumah, nggak jadi masuk, ya, melihat sana, melihat sini, kayak pisang rebus, pisang yang sudah matang itu, ya, yang sudah matang lalu direbus, ya gitu. Nggak ada keras-kerasnya. Ini terjadi pada tahun kelima. Setelah itu melewati tahun ketujuh, ke-8 dan seterusnya, biasanya goodbye. Ini lebih menyebalkan lagi, ya. Si Udin udah pengennya tidur-tiduran melulu, duduk-duduk santai, ya. Bahkan teman-teman dulu mengatakan si Udin udah kerja di museum, masuk museum, udah nggak mau beraktivitas. Itu akan terjadi. Ya, karena apa? Karena gagal ginjal itu selain mengganggu fungsi hormon, mengganggu sistem pembuangan, juga mengganggu sistem endokrin. Itu sebabnya pasien gagal ginjal yang menaun, si Udin akan mengalami berbagai masalah. Juga Udinnya sudah tidak dapat menghasilkan karya yang bagus, ya. Ya, ada 1-2 pasien gagal ginjal yang Udinnya masih bisa berkarya, ya, masih punya anak meskipun sudah ada di atas 5 tahun. Tapi itu 1-2, ya. Sebagian besar Udin sudah tidak berkarya meskipun dia masih bisa bekerja. Nah, lebih bermasalah lagi jika kawan-kawan gagal ginjal karena diabetes, ya. Diabetes ini nggak usah nunggu cuci darah, kadang-kadang pembuluh-pembuluh darahnya tersumbat oleh kekentalan gula darah, ya, sehingga Udinnya jauh-jauh hari sebelum ada sudah malehoy, letoy, dan goodbye, ya. Tapi nggak usah takut, sahabatku, ada cara
ada usaha yang bisa kita lakukan untuk tetap bisa berbahagia. Mempertahankan kemampuan Udin dalam hal tendang menendang. Ada upaya-upaya yang dapat kita lakukan. Ya, gak usah cemas, gak usah khawatir. Ya, sahabatku, tetap semangat, tetap kuat, tetap happy, ya, tetap optimis bahwa kita bisa bahagia dengan cuci darah. Nanti akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya jika para sahabat tertarik untuk tetap menghidupkan si Udin, ya. Oke, salam sehat.